dua. Nih, 2 menit saya minta tempo, paling lama 3 menit saya bacakan ritual doa yang saya bawa, saya undangkan roh daripada Datuk kami. Nanti kalau Datuk datang saya buka, nggak berubah saya cerita, nggak berganti wajah sesuai yang saya omong, jangan dipanggil sanak manusia, anjing dia saya nggak marah. Apa betul? Kalau nggak percaya tunggu sebentar, di saya tuangkan. Tapi babari, iya Rahuda, iya Rahudi, sang yang banyak tunggal, sang yang banyukan, ohak mandurik jagat kalamana, ali gugus kabadara, ali gugus kabadara, yang Suryanata, pembelah batu, panglima burung, panglima angsa, panglima api, mohon dibantu. Lihat ya, ini manusia biasa. Nih, detik-detik saya panggilkan roh daripada Datuk atau panglima saya. Saya tambah satu pengeras, dengarkan erangan dia, dengarkan suara dia. Kalau yang datang roh Datuk sejati, hiburan saya teruskan. Tapi kalau yang datang roh jahat saya tutup, berarti saya gagal. Uhak manduri jagat kalamana, ali gugus kabadara, ali gugus kabadara, galak gadis, ya uhak manduri jagat kalamana. Mungkin ada yang bilang itu bohong, paling sandiwara. Kalau Bapak bilang bohong, sandiwara boleh. Kalau mau coba gratis, duduk sambil adik saya. Tapi kalau Bapak kepin bukti, saya buktikan. Apa betul kalau sudah begini sudah berubah? Jangan bertanya, buktikan aja. Datuk, sudah hadirkah engkau? Sebagai bukti kehadiranmu, saya janji kepada semua penonton yang ada, saya buka wajah dia sudah berubah, sudah ada bulu, sudah ada taring, bisa dibuktikan. Maju, ya, nggak apa-apa. Nih, loh, nggak apa-apa, jangan takut, ya. Ini asli apa-apa, selalu nggak apa-apa, mendekat aja, ya. Maju aja, ya, berdiri kalau mau nonton ya, maju aja, ya. Mendekat nih dari sini biar tahu semua, ya. Nanti dikit, oh nggak apa-apa, maju aja Pak. Maju, jangan takut. Kalau Bapak pernah dengar cerita katanya orang Dayak makan manusia itu bohong, ya. Nggak ada suku kami ini makan manusia Pak, itu berita bohong, ya. Nggak ada ceritanya orang Dayak itu makan manusia. Setahu saya yang makan manusia itu bukan orang Dayak Pak, malah orang Jawa, namanya Sumanto. Bener gak? Kalau kami gak pernah makan manusia. Kalau kamu pernah lihat di TikTok, di YouTube, depan rumah kami banyak tulang belulang tengkorak manusia, itu bukan kami makan manusia, itu tulang leluhur kami. Sebab suku kami ini kalau meninggal Pak, itu gak dikubur. Kalau di Jawa kan dikubur, di sana gak ada makam. Karena kalau ada salah satu anggota atau tetangga kita yang meninggal, cukup ditaruh di atas pohon. Bila mana sudah hancur, itu yang namanya kulit dan daging, tinggal tulang dan tengkorak kepala, baru kita kumpulkan. Itu ada pestanya, namanya pesta tiwa. Tuh gambarnya tuh, ya, pesucian tengkorak manusia, ya. Makanya maju biar tahu, jangan takut, ya. Nah, kalau nggak percaya mendekat ya, nih saya buka, maju aja. Sekapan lagi nonton? Nanti saya digigit, saya bilang nggak ada orang Dayak gigit manusia itu. Dulu kalau waktu saya masih agama Kaharingan, saya makan ular betul, ya. Tapi sekarang saya nggak boleh karena agama saya itu sama seperti Bapak. Yang mengislamkan saya ini bukan orang Jawa Pak, orang Jawa keturunan Madura. Dia itu pimpinan Ikatan Madura asli yang ada di Kalimantan, namanya Haji Sapi'i, betul. Kalau Bapak nggak percaya boleh, makanya jangan takut, ya. Dayak, saya itu lama tinggal di Kalimantan, 7 tahun saya ada di Samarinda, 5 tahun saya ada di Balikpapan. Kalau di Banjarmasin saya pulang pergi karena dekat. Saya pernah dengar cerita, apa betul orang Dayak itu kalau melihat nggak pakai mata? Kalau itu benar Pak. Apa alasannya? Suku kami ini tinggalnya di tengah hutan Pak. Di hutan itu nggak ada lampu kayak begini, ya. Pekerjaan orang Dayak itu kalau di hutan itu cuma berburu. Kalau kita mengandalkan mata, kalau siang kita bisa melihat, tapi kalau malam kita gelap gulita. Makanya kelebihan kami itu sebetulnya cuma satu. Apa Dayak kelebihan kamu? Kelebihan orang Dayak itu hidung kami ini Pak lebih pekat daripada anjing pelacak. Hidung orang Dayak ini lebih pekat daripada matanya. Kalau Bapak nggak percaya, maaf ya. Makanya kalau tadi Bapak lihat saya cerita, saya ngomong, sering saya menjamkan mata, bukan saya mengantuk. Yang kedua, saya bukan takut melihat orang, ini sudah tradisi kami. Tapi jangan heran,
Meskipun mata terpejam, hidung kita lebih peka daripada mata. Kalau Bapak nggak percaya, begini aja. Sebelum saya buka, biar yang nonton nggak kabur kayak tadi. Contoh kecil. Ini adik saya Rokas, matanya ditutup. Kita tambah dengan 2 helai kain. Kalau dia melihat pakai mata, pasti nggak tahu. Tapi kalau dia melihat pakai hidung, nanti kalau dia bisa tahu segalanya, Bapak jangan heran. Bahkan nanti kalau bisa membedakan mana yang perempuan, mana yang laki-laki, dia pakai baju warna apa, celana warna apa, ya, itu yang tua, itu yang muda, jangan heran. Saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, nggak usah cerita banyak-banyak. Kita buktikan, Datuk. Sebelum saya buka ini wajah Rokas, dalam keadaan Rokas mata tertutup, dilihat sekian banyaknya penonton yang ada ini tahu. Mulai dari yang situ sampai yang belakang ini tahu. Yang depan sama Bapak itu juga ngerti. Nggak usah lari, nggak apa-apa, Rahmat. Kalau nggak percaya boleh, ya, Datuk. Sudah, santai aja, nggak usah itu, biar nggak lari. Nih, saya tunjuk Mbak itu yang ambil gambar kita tahu. Betul. Saya tanya, Mbak itu pakai kaosnya warna apa? Kamu ngerti? Warnanya apa? Betul. Dihafalkan. Kalau curiga dihafalkan, nih, ya. Karena kadang-kadang itu dihafalkan. Kalau curiga dihafalkan, nih, ya. Sama Mas, enggak, Mbak tenang aja lah gitu. Mbak nggak bisa ditebak, biar Mbak nggak lari. Nih, Mas ini kan ambil gambar kita juga. Saya tanya, kaos yang dipakai Mas ini warna apa? Kamu ngerti? Warnanya apa? Betul kan? Ya. Dihafalkan. Kalau curiga dihafalkan lagi, sama-sama pakai itu kaos hitam, sama Mas ini juga tahu dia sedang apa? Merokok. Betul. Tuh, barusan dibakar. Ya, temannya saya tanya, saya nggak kenal, ya. Lain orang bisa dibuktikan, betul, ya. Nih, sama Bapak yang senyum-senyum itu tahu, jangan lari ya, nanti ditebak lari. Kalau lari nggak usah, situ aja, tenang aja, ya. Makanya begini, kalau ada yang mau tanya sebelum saya buka wajahnya, kalau mau tanya aja. Tapi satu, Tabudin, jangan tanya nomor, paham? Loh ya itu judi, ya. Kenapa? Loh itu ada hukumnya. Jadi kalau nggak percaya boleh, kurang yakin, kepingin tahu wajahnya, deh, minta tolong boleh. Biar rame ya, sini deh, sini. Ya, duduk sini deh. Ya nggak apa-apa, duduk sini dulu. Duduk sini loh, nggak apa-apa. Nih, enggak. Ularnya sudah ditutup kok, ya. Itu temannya. Ya, tadi kan nonton kan mulai awal ya. Yang saya tutup ini laki-laki atau perempuan? Manusia apa hewan? Betul ya? Nah, nih sebentar, biar kamu nggak takut ini dulu, ya. Enggak. Bapak nggak usah bingung. Ayo, maju ya. Nih, sekarang saya buka, mumpung ada saksinya, ya. Nggak apa-apa, silakan mendekat. Maju semua, nggak apa-apa. Loh, ya, katanya kepingin tahu, ya. Nih, mumpung ada saksinya, ya Pak, jangan takut ya. Karena kedatangan saya ke sini ini bukan pamer ini Pak. Saya bawa ramuan. Makanya tenang aja, ya. Bahkan nanti kalau Bapak mau berobat boleh. Nah, kalau masih kurang yakin, Datuk, masih ada rasa, bisa dibuktikan. Saya hitung itu 3 orang yang sedekap. 1, 2, 3. Nah, yang nomor 3 saya tunjuk itu ngerti. Dia pakai kaos warna apa? Betul. Tuh. Ya. Nah, sekarang saya buktikan dulu. Saya bongkar wajahnya, ya. Jangan takut ya. Nah, kalau mau tanya aja boleh, ya. Yang penting satu, jangan tanya kapan saya mati, itu rahasia Allah, ya. Tapi kalau kamu maksa, kapan saya mati, saya jawab, kepingin mati cepat apa lama, gitu aja. Kalau kepingin mati cepat mudah, ada motor laju kenceng, hadang pasti mati, bener gak? Tuh, mari ya, sini deh, gak apa-apa. Itu temannya ya, masih sekolah apa sudah kerja? Kelas berapa? Kelas 1, sudah punya pacar belum? Masih jomblo ya, jangan takut. Nanti kalau kamu bantu saya kasih kenang-kenangan, ya. Bener, satu sekolah biar pinter, lulus sekolah biar cepat dapat kerja. Terutama katanya belum punya pacar. Kamu nggak usah mencintai,
Karena mencintai itu sakit, betul nggak? Nah, nih saya buktikan. Nanti kalau ada apa-apa dari saya suruh buka, tolong dibuka ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga santai aja. Ya. Karena kedatangan saya ini sebetulnya ini loh Pak. Nanti kalau mau coba gratis. Yang kedua, saya ini mau meluruskan berita. Karena banyak berita bohong tentang suku kami. Termasuk ini yang lagi viral. Nih, kamu kan sering lihat YouTube, sering lihat TikTok. Saya tanya, di TikTok, di YouTube, kamu sudah pernah lihat yang namanya makhluk kuyang? Yang kamu lihat kan begini kan, organ manusia, kepalanya serem kayak hantu, betul nggak? Itu salah. Kuyang itu nggak kayak begitu. Itu bohong. Saya kasih tahu aja ya, kuyang itu bukan hantu, kuyang itu bukan makhluk halus. Ya, memang kuyang itu terbang ada di atas rumah manusia, tapi wujudnya nggak kayak di TikTok, wujudnya nggak kayak di YouTube. Nah, kalau kamu kepingin tahu kuyang yang asli itu kayak apa, karena kuyang itu asli dari Kalimantan nih, saya bawa. Kalau nggak apa-apa, nggak kayak di TV, nggak kayak di YouTube, itu bohong, ya. Nah, nih, bahkan kalau di kampung ini deh, kuyang itu kita cari, ya. Cuma yang dicari bukan kuyangnya. Kalau kuyangnya nggak laku, yang dicari apanya? Tempatnya, sarangnya. Barang siapa bisa menemukan tempat atau sarangnya kuyang, disitulah banyak terdapat peninggalan pusaka leluhur kami. Makanya kalau di kampung, sarang kuyang ini kita kasih nama. Apa namanya kalau di kampung? Sarang kuyang ini kita kasih nama. Namanya pusaka Tanah Malek Sangka Perkasi. Ah, daripada Bapak penasaran, boleh maju kalau kepin lihat ya. Cuma yang namanya sarang, nggak ada sarang bagus. Pernah lihat sarangnya burung? Kadang terbikin dari daun, bener nggak? Kadang terbikin dari rumput, kadang terbikin dari semak, kadang terbikin dari sampah, betul nggak? Sama, cuma sarang ini punya kelebihan. Nah, kalau nggak percaya, nih ya, saya buka ya. Nggak apa-apa, sini loh, santai aja. Katanya sudah pernah lihat sarangnya burung, sama nggak ada beda, ya. Cuma bedanya di mana? Kalau sarang kuyang ini adalah pusaka kami. Nah, daripada penasaran ya, nggak usah lari. Jelek kok. Tuh, kalau nggak percaya, lihat. Jelek nggak? Yang saya tanyakan bukan jeleknya. Yang penting jujur ya. Di antara yang berserakan kayak sampah, di antara yang berserakan kayak irisan tembakau, ada yang ngomong kayak rumput, ada yang kayak sampah. Yang saya tanyakan satu, di antara yang berserakan ini ada yang bergerak apa enggak? Lihat dulu. Ya, maju semua biar tahu. Ada enggak? Kalau ada bilang ada, kalau di luar, jangan malu, jangan gitu, lihat dulu, ada nggak? Nggak ada, jujur. Nah nih, kalau kamu bilang nggak ada, kalau nanti ada yang bergerak bilang ada ya. Nah, kalau nggak bilang nggak aja, kalau nggak ada bergerak berarti bohong gitu aja. Kape bebaring, iya rahuda, iya rahudi. Sekarang saya tanya, jujur kamu jawab. Ada yang gerak nggak? Betul? Maju semua biar tahu. Bener? Betul? Kalau nggak percaya, ini pusaka, saya mau buktikan. Tolong ambilkan satu yang bergerak itu. Nggak apa-apa saya nyuruh. Satu aja, satu. Yang bergerak. Ya, satu aja. Jangan semua. Satu aja. Bingung kan? Mana yang gerak? Jangan yang nggak gerak. Yang gerak aja. Cari dulu. Amati dulu. Mana yang gerak? Itu. Mana? Nih. Ini hidup deh. Kalau nggak percaya hidup, saya mau buktikan. Anda hidupnya di mana? Minta tolong tangan kanan buka, tangan kiri juga buka. Ya, agak jauh biar semua tahu. Ini saya taruh di sini ya. Ya, kamu yang ambil sendiri tadi ya. Bener ya. Sekarang genggam, yang rapat. Yang kiri kan nggak bawa kan? Sekarang genggam juga. Ini bukan sulap loh ya. Kalau saya taruh di tangan saya bisa pindah, Bapak komplain, curiga, marah, saya nggak apa-apa. Tapi ini tangan penonton loh ya, itu temannya kan? Betul, pakai bahasa aja ya. Masa sekolah nggak ngerti bahasa, ya temannya kan? Betul ya? Nah nih, kalau curiga tanya, ya. Ini nggak saya jual kok, saya hanya buktikan aja. Kalau saya mau jual Pak, saya nggak jual murah, saya jual mahal laku, ya. Tapi satu, nanti kalau saya kasihkan sama kamu karena kamu sekolah, jangan dibuat sombong ya. Orang sombong itu kayak apa? Kalau Bapak kepingin tahu, orang sombong itu contohnya kayak begini. Jangan dilepas ya. Minta rambutnya satu helai boleh?
Kalau kamu genggam ini, ada putus rambut kamu satu helai. Saya nggak ngomong bohong, saya ngomong pakai mengeras, didengarkan orang banyak. Kalau kamu genggam ini, ada putus rambut kamu satu helai, satu lembar rambut saya ganti dengan uang 100.000. Lumayan kan? 2 putus 200, 3 yang putus 300, banyak putus, ambil mobil saya. Ya, tapi ada syaratnya, jangan dilepas ya. Ambilnya pakai apa? Nih sebentar. Sebelum saya ambilkan darah daripada adik saya mau buktikan dulu, jangan takut, rambut kok. Ya, malah doakan aja putus, bener nggak? Kalau putus dapat hadiah, nih. Kalau saya mau jual loh ya, tapi saya nggak jual doa. Nih, ada putus rambut dia satu helai, satu lembar rambut 100.000, satu pun nggak ada yang patah. Ya, yang penting kalau saya kasih di rumah jangan buat begini ya. Maaf, nunduk. Tujuannya bukan untuk ini, ya, tegak, ya, nggak apa-apa, lidah, panjang, grogi dia, nggak ada darah, betul nggak? Makanya saya bilang, bukan untuk itu. Kalau untuk itu saya nggak ngasih, bener nggak? Gemetar kan? Mungkin ada yang ngomong, itu bohong. Buka dulu deh, buka dulu, ya, sebentar. Nggak enak karena ada yang ngomong, paling-paling rahasianya di sini. Sekarang saya ambil ya. Kalau bapak bilang katanya mandonya nggak tajam, saya mau buktikan dulu. Jangan leher tapi kalau ada yang mau tanggung jawab, tanda tangan dulu. Ya, minta rambutnya sedikit boleh, sedikit aja. Yang bilang nggak tajam ya, rambut aja, jangan leher. Ini aja sedikit aja ya. Ya, aja sedikit kok. Ya, bener kan, tajam kan? Ya. Kalau ada yang mau nyuruh, bagaimana daya kalau itu lehernya? Tanda tangan dulu. Ya, betul. Ya, karena kalau dia itu terluka berdarah sampai mati, saya juga nggak mau dengan urusan hukum. Ya, saya kasih satu untuk kamu, tapi jangan dibawa sombong ya. Ini gunanya bukan untuk kebal, gunanya bukan untuk kuat, tapi untuk selamat. Ngerti selamat? Seandainya kamu kayak begini keluar malam hari, bawa motor bagus ya, karena di Malang ini kan mulai rawan, betul nggak? Kalau kamu dihadang sama orang, dibacok dari belakang, darah kamu nggak keluar, kulit kamu nggak luka, itulah kekuatan benda pusaka kami. Tapi satu, kalau saya kasih, yang kedua, jangan dijual ya, paham? Taruh di dompet, kemana aja dibawa, jelas ya. Cuma karena ini kan hidup, kamu tahu sendiri, takutnya nanti taruh di dompet, dia bergerak terus hilang. Makanya kalau saya kasihkan sama kamu, tolong dibungkus ya. Dibungkus pakai apa? Kalau di kampung ini, kalau kita bawa taruh di dompet, kita bungkus pakai daun, namanya daun pasir. Pernah dengar? Nah, kalau kamu nggak tahu daun pasir itu apa, di Jawa ini banyak, nanti tanya orang tuamu ya. Daun pasir ini kalau di Jawa biasanya digunakan perempuan untuk nginang itu loh. Apa namanya? Kamu tahu nggak? Bingung? Waduh, sudah. Karena ini kebetulan daun pasir saya juga habis kemarin di Wates ya. Untuk sementara ya, nanti tanya orang tua, daun sirih itu kayak apa. Kamu ada uang kertas 1.000, 2.000 punya? Yang kecil aja, jangan yang gede. Karena uangnya bukan saya minta untuk bungkusnya ini. Tapi jangan lupa ya, paling kecil aja. Ya, mana? Ya, tapi jangan dibuat sombong ya, janji. Nah, ini untuk sementara, sampai di rumah jangan lupa diganti sama daun sirih. Kamu sudah tahu bentuknya daun sirih? Nah, nih. Setelah kamu ganti sama daun sirih, ditaruh di dompet. Apalagi katanya kamu belum punya pacar ya. Gak usah mencintai deh, mencintai itu sakit, betul nggak? Beda sama dicintai ya. Tapi jangan istri orang ya. Deh, ya sudah. Dikasih bilangnya apa? Ya, sekarang sudah, mari ya, maju semua. Nih, mumpung ada saksi ya, saya mau buka wajahnya. Nggak apa-apa, jangan takut. Lu Dayak, kenapa yang dikasih cuma orang satu? Kalau saya minta boleh, tapi saya ini sudah punya istri, saya sudah berkeluarga. Apalagi kamu yang sudah beristri, yang sudah berkeluarga. Kalau kamu sering cekcok sama istri, sering ramai sama anak, kamu punya anak nakal, disuruh ngaji nggak mau, sekolah nggak mau, ambil satu. Kalau kepintaran rumah tangga kamu, kalau saya kasih ini, jangan taruh dompet. Salah. Caranya bagaimana Dayak? Taruh di atas pintu rumah. Rukun rumah tangga kamu, laksana Allah menyatukan hati Adam dan Hawa. Dayak, saya ini juga masih bujang. Saya nggak sekolah, tapi nganggur. Saya kasih.
Ya, makanya Pak, nanti kalau kamu di rumah punya anak nganggur, saya kasih biar cepat dapat kerja. Karena ini sudah habis hari raya, cari kerja biar dapat. Dayak, saya belum punya istri, apa boleh? Boleh. Ini aja belum punya istri, boleh kok. Ya, ini yang baru putus pacaran, gagal rumah tangga, yang merasa masih jomblo, tapi kamu sudah kerja, bawa. Kalau kepin cepat dapat jodoh. Dayak, saya dipakai merantau, taruh di dompet. Kalau sopir taruh di lacinya gasbor. Seandainya terjadi celaka, mobil beli nabrak tapi satu, baju jangan sampai robek, nyawa jangan sampai hilang. Ya, tapi kalau kamu dagang, kalau kepin laris caranya begini, taruh di kotaknya uang. Sekali orang beli, selamanya jadi langganan. Ya, tapi kalau kamu kerjanya tani, jangan ditaruh di kotaknya uang, salah. Kalau tani bagaimana? Carikan potongan bambu. Kalau sudah dapat potongan bambu, masukkan ini tanah malai. Tapi jangan lupa dibungkus sama daun sirih. Tancapkan di tengah lahan atau sawah kamu. Berjuta-juta orang, berjuta-juta tikus nggak akan berani ganggu tanaman kamu. Betul nggak dijual? Enggak. Mati saya kelaparan, saya nggak akan jual ini. Paham? Kalau kepin minta aja. Apa tujuan utama? Untuk keselamatan. Yang terakhir, ini yang penting, ya. Siapa yang sudah kawin antara 7 atau 5 tahun kamu kawin tapi belum dikarunia anak, kalau kepin cepet dapat momongan, ambil satu. Saya nggak ngomong bohong. Bener nggak dijual? Saya nggak ngomong bohong, nggak saya jual. Bagaimana kalau saya minta? Dayak, boleh. Kalau bapak mau minta, karena daun pasir atau daun sirih saya juga habis. Caranya kayak ini adik ya, siapkan aja pembungkusnya untuk sementara. Uang 1.000 boleh, 2.000 boleh, 5.000 nggak apa-apa, 10.000 nggak masalah. Tapi jangan lupa, nanti atau besok sampai di rumah, tolong diganti sama daun sirih. Kalau kamu sering pergi malam hari, taruh dompet. Rumah tanggamu kacau, taruh di atas pintu rumah. Kamu punya mobil, taruh di lacinya gasbor. Kamu kerja ikut orang, taruh dompet. Betul dikasih, betul. Kalau nggak percaya, abang mau saya kasih. Ada uang kertasnya? Mau saya kasih? Mau saya kasih? Lu saya nggak pilih-pilih, laki perempuan saya kasih. Yang penting jangan dibuat sombong ya. Paham ya? Nah, kalau memang kamu kepin minta, siapkan aja ya. Tapi jangan yang gede, yang kecil.